warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan, penyuluh perikanan Kabupaten Lombok Timur. Hari ini pada sore yang cerah ini kita akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana membuat filter air laut dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita coba praktikkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Berikut beberapa bahan yang kita akan gunakan untuk membuat filter air laut ini. Yang pertama di sini ada zeolit. Ini nanti fungsinya batu zeolit ini untuk menangkap bahan terlarut seperti bahan organik terlarut. Kemudian bahan yang kedua yang kita butuhkan di sini batu yang berada batu alam, batu kali ya. Batu kali ini sangat mudah didapatkan. Fungsinya untuk menyaring kotoran dan memecah aliran air sehingga nanti pas di filternya itu air ini berfungsi sebagai pemecah arus air agar air itu lebih menyebar ke bagian filter. Kemudian ini ada arang. Arang ini bisa pakai arang batok kelapa, bisa juga pakai arang kayu ya. Intinya yang paling ideal kita harus gunakan arang aktif ya. Kemudian di sini ada ijuk. Nah, ijuk ini fungsinya untuk menghaluskan kotoran yang berukuran besar. Oke, sebelumnya sahabat Bahari, saya jelaskan bahwa arang ini fungsinya untuk menyaring kotoran dan menyerap zat racun yang ada di dalam air. Kemudian ijuk ini fungsinya untuk menghalau kotoran yang berukuran besar. Ijuk ini juga bisa diganti dengan waring ya, atau bahan-bahan lain tergantung ketersediaan bahan alat yang ada di sekitar kita. Kemudian ini ada dakron. Dakron ini fungsinya untuk menyaring kotoran yang mempunyai partikel yang kecil ya. Ini dakron ini juga bisa kita ganti dengan busa atau gabus lah. Sahabat Bahari, sebelum kita menyusun alat-alat ini ke dalam sebuah paralon, kita terlebih dahulu melakukan pencucian agar kotoran-kotoran yang melekat di dalam bahan alat ini bisa hilang. Sahabat Bahari yang saya cintai, jadi dalam membentuk media filter ini kita bisa juga menggunakan paralon atau tergantung dari kondisi lingkungan kita, tergantung dari kondisi alat bahan kita ya. Tapi pada hari ini kita akan coba untuk praktik menggunakan botol air mineral ya. Dan nanti hasil untuk pembelajarannya nanti sahabat Bahari bisa gunakan sesuai mencari alat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Baik sahabat Bahari, selanjutnya kita akan melakukan proses pencucian alat dan bahan di air yang bersih dan mengalir. Sahabat Bahari, jadi kita sekarang masuk ke proses pencucian. Bagaimana bahan-bahan yang akan kita gunakan buat filter ini bisa hilang kotorannya. Jadi warna yang hitam-hitam ini kita buang. Oke, kalau sudah bersih baru kita ini selanjutnya kita lakukan pembersihan pencucian arang ya. Jadi dalam proses pencucian arang ini jangan terlalu jangan terlalu lama ya, karena yang namanya arang tetap hitam dong ya. Oke, kalau sudah bersih kita persiapan untuk membuat filter air ya dengan menggunakan media botol air mineral. Sahabat Bahari, selanjutnya kita akan membuat simulasi membuat filter air laut. Yang pertama di sini kita akan memasukkan dakron ke dalam media filter. Dakron ini bisa diganti dengan spon atau gabus atau
beberapa bahan alat yang mempunyai tekstur yang sama. Ini dakron ini kita akan pasang berkali-kali dengan ketebalan 5 cm. Selanjutnya kita akan masukkan zeolit yang sudah kita cuci tadi ya. Jadi agak rapi masukkannya. Oke, ini zeolit ini nanti kalau sahabat Bahari membuat ini dia idealnya harus 15 cm. Selanjutnya kita masukkan pasang dakron lagi dengan ketebalan 5 cm. Nah, setelah dakron yang kedua kita akan pasang batu kali ya. Batu kali yang sudah kita cuci tadi ini dengan ketebalan 10 cm. Oke, setelah 10 cm nanti setelah 10 cm, kira-kira 10 cm kita pasang dakron lagi tebal 5 cm. Kemudian selanjutnya arang ya. Arang ini harus ketebalannya minimal dia 15 cm ya. Oke, 15 cm ini ya. Nah, nanti idealnya nanti 15 cm. Dan yang terakhir nanti kita pasang dakron lagi ya. Nah, di bagian terakhirnya kita akan pasang ijuk. Oke, ijuknya dibuat rapi ya. Ini ijuk ini bisa didapatkan di alam ya. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini sahabat Bahari. Jadi nah, di bagian terakhir ini nanti kita pasang dia ini bisa dibolongin, disekat sehingga dia nanti bisa tidak agar media yang menjadi filter ini, bahan-bahan yang menjadi filter ini tidak terlepas ya. Ini kemudian dipasang di inlet pintu pemasukan air garam. Sahabat Bahari nanti jadi untuk filter ini kita harus sesuaikan dengan tingkat kepekatan air yang akan kita filter ya. Ini untuk urutan ini untuk filter jenis ini dengan dakron 4 lapis ini kita biasanya menggunakannya di air yang masih muda ya. Nah, nanti kalau sahabat Bahari membuat filter di air 2 ini, dakron ini bisa dikurangi atau ditiadakan juga bisa, karena dakronnya selain sebagai filter juga dia akan sebagai pembatas. Nah, kemudian di ijuk ini juga kita bisa ganti dia pakai waring. Ini tergantung dari kondisi air, tingkat kepekatan air yang kita akan filter. Nah, sahabat Bahari, tujuan daripada filter air ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan garam yang mempunyai kualitas yang KW1 bahkan premium. Semangat sahabat Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.